Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak yang luar biasa? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan kuat. Ya, saat ini kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya itu, silakan kalian dilihat di depan. Coba dibaca kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat ini berkaitan dengan slide yang akan kita lihat ini, yaitu tentang Pancasila. Ya, dalam Pancasila itu ada lima silanya ya. Ayo kita sama-sama baca ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sudah tera jelas bahwa lambang-lambangnya sudah jelas ya, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan belajar. Ya, kita akan belajar tentang lambang dan makna sila Pancasila yang ada di tema 4. Sekali lagi, lambang dan makna sila Pancasila yang ada di tema 4, yaitu tentang pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, silakan kalian mencermati ya dengan baik pembelajaran kita saat ini. Tadi sudah Ibu awali dengan membaca Pancasila. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Ibu ya, silakan perhatikan. Di sini ada gambar burung Garuda. Ya, Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Di sini kita baca bersama, ada tulisannya di burung Garuda ini ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya apa anak-anak? Ayo, ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di sini juga dijelaskan pada sayap burung Garuda terdapat 17 helai. Jadi dalam sayap burung Garuda terdapat 17 helai. Di sini penjelasannya jelas. Lalu di pangkal ekor burung Garuda terdapat 19 helai. Jadi ini pangkal ya, ini pangkal ekor burung Garuda, terdapat 19 helai. Nah, di bulu leher burung Garuda terdapat 45 helai. Nah, ini di bulu leher burung Garuda ya, terdapat 45 helai. Selanjutnya, yang terakhir, di ekor burung Garuda terdapat 8 helai. Ya, 8 helai. Ada 17 di sayap, ada 19 di ekor, pangkal ekor, ada 45 di bulu leher, ada 8 helai di ekor. Nah, ini anak-anak sangat jelas ya gambar dan penjelasannya. Anak-anak, di dalam penjelasan ini dapat menyimpulkan bahwa, kita perhatikan baik-baik ya, angka-angkanya ini dapat menyimpulkan bahwa angka-angka tersebut merupakan bagian dari Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 17 Agustus, artinya 17 helai di sayap. 8 bulan Agustus ada di 8 helai di ekor. 1945, 45 ada di helai di bulu leher burung Garuda. Nah, anak-anak, sudah paham kan penjelasan Ibu tentang burung Garuda ini? Simpulan dari angka-angka yang ada di bagian-bagian burung Garuda. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk perhatiannya ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini dalam warna burung Garuda atau dalam perisai melambangkan warna bendera. Nah, ini ya, warna bendera ini ada merah, ada putih. Ya, di gambar banteng dan gambar rantai itu berwarna merah. Sedangkan di gambar padi dan kapas juga pohon beringin
dasarnya adalah warna putih. Nah, anak-anak, warna dalam perisai melambangkan warna bendera. Ya, dicermati baik-baik ya. Selanjutnya, perisai berisi 5 simbol sila Pancasila. Inilah perisainya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sama-sama kita hitung ada 5 ya. Nah, perisai berisi 5 simbol Pancasila. Sangat jelas sekali. Anak-anak, dalam gambar burung Garuda, kita melihat tangan burung Garuda mencengkram erat. Tulisan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini kita harus tahu bahwa dasar dari negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan juga semboyan dari bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini pengertiannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita perhatikan. Ada lambang, ya. Lambang, apa ini anak-anak? Lambang bintang ya. Ya, lambang bintang itu terdapat dalam sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Contoh-contoh atau perilaku yang mencerminkan sila ke-1 pertama yaitu berisi tentang keagamaan, kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas, ketiga, menghormati antar pemeluk agama, keempat, tolong-menolong antar umat beragama, dan kelima, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini contoh atau perilaku yang mencerminkan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua. Ya, ini sila kedua. Sila kedua, ya, kita masuk dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Di sini kita harus perlu tahu ya anak-anak. Di sini terdapat gambar lingkaran dan persegi. Dalam rantai ini ada gambar lingkaran dan persegi. Gambar lingkaran itu berarti perempuan, ya, atau wanita ya. Kalau gambar persegi merupakan atau berarti laki-laki. Ya, jadi hubungan di sini sangat baik. Ya, ini disatukan dalam sebuah rantai. Jadi kita harus tahu ya, kalau lingkaran dalam rantai sila kedua itu, kalau lingkaran itu diartikan sebagai perempuan, yang persegi diartikan sebagai laki-laki. Ya, selanjut. Sila kedua berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh atau perilaku yang mencerminkan sila kedua yaitu 1. Berisi tentang kemanusiaan. Kedua, tidak membeda-bedakan teman. Ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dan kelima, menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini kita harus tahu bahwa dalam sila kedua berisi tentang kemanusiaan. Jadi segala bentuk kemanusiaan berisi pada sila kedua. Tidak membeda-bedakan teman, kita harus menjenguk teman yang sakit, memberikan bantuan, ini peduli atau sosial. Kita harus memiliki kehidupan yang memiliki sikap yang sosial. Menyayangi makhluk di bumi. Kita bukan hanya menyayangi manusia yang ada di bumi, tetapi makhluk ciptaan Tuhan, di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita harus menyayangi ya semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Bukan hanya manusia, tetapi terdapat hewan dan tumbuhan. Ya, lanjut anak-anak. Kita lanjut ke sila yang ketiga. Ya, ini. Sila yang ketiga memiliki lambang pohon beringin yang berisi Persatuan Indonesia. Ya, contoh dan perilaku yang mencerminkan sila ketiga diantaranya 1. Berisi tentang persatuan dan kerukunan. 2. Bangga dan cinta tanah air. 3. Menyukai dan memaknai produk dalam negeri. 4. Rela berkorban membela bangsa Indonesia. 5. Bergaul tanpa membedakan suku, adat, dan ras.
Nah, di sini kita dapat mencerminkan persatuan yang ada di Indonesia. Kita tidak membedakan ya, mau miskin, kaya, beda suku, adat, atau ras, kita tidak boleh membedakan. Sehingga kita dapat mewujudkan perwujudan sila ketiga dalam Pancasila. Kita harus bangga dan cinta tanah air. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke sila keempat. Ya, ini sila keempat dalam Pancasila melambangkan apa ini anak-anak? Gambar kepala banteng ya, yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dan perilakunya yang sesuai dengan sila keempat, pertama, berisi tentang bermusyawarah. Kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Ketiga, ikut dalam pemilihan ketua kelas. Keempat, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya, di sini sudah jelas ya tentang contoh dan perilaku yang mencerminkan sila keempat. Nah, anak-anak, di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Jadi di sini kita harus membuka diri dan menerima apa yang menjadi hasil dalam musyawarah. Selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh. Contohnya yang kita lakukan di dalam kelas, yaitu memilih ketua kelas. Ya, dalam pemilihan ketua kelas, kita harus memiliki musyawarah. Tidak boleh memaksakan kehendak teman yang lain. Jadi, di dalam musyawarah, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat. Ya, baiklah. Lanjut anak-anak, kita lanjut ke sila yang terakhir, sila yang kelima. Nah, sila yang terakhir, kita lihat di sini ada lambangnya yaitu padi dan kapas. Dalam padi dan kapas ini terdapat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dan perilakunya yaitu pertama, berisi tentang keadilan. Kedua, menghargai hasil karya teman. Ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Empat, membagi tugas secara adil. Dan yang kelima, hidup hemat dan sederhana. Nah, di sini anak-anak, kita diajarkan untuk hidup hemat dan sederhana. Berarti kita harus tahu ya, hidup hemat dan sederhana. Kita tidak boleh boros, baik boros waktu dan keadaan ekonomi kita. Selanjutnya, kita harus melaksanakan tata tertib di sekolah. Kita tidak boleh melanggar aturan yang ada di sekolah. Kita harus juga memiliki keadilan terhadap teman, siapapun, orang tua, dan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberikan keadilan. Nah, anak-anak, itulah hasil pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan Ibu harapkan kalian boleh mengerti dan paham tentang pembelajaran yang telah Ibu berikan ini. Dan selanjutnya silakan kalian lanjutkan tugas yang Ibu berikan di dalam LKPD maupun lembar evaluasi pribadi. Dan mudah-mudahan dalam hasilnya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya dapat dinyatakan lulus KKM ya. Jadi anak-anak silakan memperhatikan. Dan kalau belum paham, silakan bertanya. Oh iya, siap. Semuanya sudah paham. Jadi pembelajaran kita saat ini silakan dilanjutkan dalam kegiatan LKPD. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatian kita semua dan silakan kalian lanjutkan. Sekali lagi, terima kasih.